Selamat malam, saya Stenovan Kimoy, NIM 211-20231. Oke, saat ini kita lanjut lagi dengan video tutorial kita yang berikut mengenai kita akan menambahkan validasi atau kita akan membuat validasi pada website yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk validasi ini akan kita tambahkan di beberapa data seperti data transaksi maupun detail transaksi. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke uh, oh, ke video tutorialnya. Oke, di sini pertama-tama untuk examnya pastikan web servernya PC-nya hidup sama database MySQL-nya sudah dihidupkan. Oke, selanjutnya kita ke apa dulu website dulu. Di sini saya login dulu. Oke, ini saja. Kita login. Oke, di bagian sini akan kita buat validasinya itu di data transaksi. Nah, pada data transaksi di bagian detail. Nah, untuk detail transaksi ini kita akan membuat validasi, yaitu validasinya berupa jika pada data transaksi ini memiliki statusnya itu sudah selesai, maka otomatis di bagian detail transaksi ini untuk tambah fitur tambahnya ini seharusnya tidak boleh sama fitur hapusnya ini tidak boleh. Artinya, jika pakaian atau cucian itu sudah berhasil, sudah selesai atau sudah diserahkan, maka otomatis untuk tambah data jenis cucian ini tidak diperbolehkan karena itu bisa saja menjadi penggelapan pakaian. Begitupun juga dengan ini aksi hapusnya ini. Maka itu kita perlu melakukan yang namanya validasi. Nah, untuk validasi sendiri kita harus buat suatu trigger agar dia itu menjadi acuan jika apabila di sini triggernya kita buat contohnya seperti simpan permanen. Apabila sudah kita klik atau sudah simpan permanen, maka otomatis untuk fitur hapus sama tambah data ini tidak ada atau dihilangkan. Maka itu kita perlu menambahkan yang namanya fitur kita harus membuat validasi atau triggernya. Nah, untuk membuatnya itu kita ke database-nya, kemudian di bagian database Love Laundry, di bagian ini tabel transaksi ini kita tambahkan lagi satu tabel. Di sini ya kita tambahkan struktur. Nah, ini kita tambahkan satu kolom lagi di bagian mana? Nah, setelah status. Kita tambahkan satu kolom. Di sini kita kasih nama saja simpan, simpan. Kemudian di sini, nah ini kan untuk simpan ini nanti kita buat itu dia cuma ada dua nilai, itu satu dan nol. Yang dimana nol itu berfungsi sebagai belum disimpan dan satu itu berfungsi sebagai simpan. Jadi jika uh, pada website nanti, jika dia bernilai nol, maka untuk fitur tambah data sama hapus ini masih ada. Tapi dia kalau sudah bernilai satu atau sudah disimpan permanen, maka kedua fitur ini akan dihilangkan. Maka di sini untuk nilainya cuma 1 sama 0, maka di sini kita pakai char saja. Kemudian untuk panjangnya kita kasih 1 saja. Kemudian di sini kita nolkan dia. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil tambahkan. Di sini juga tipenya itu adalah sebentar dulu. Nah, di sini sudah 0. Nah, di sini untuk kolom simpan ini nilainya itu kita ganti menjadi 0 semua, artinya belum disimpan. Maka kita ke MySQL, kita tambahkan di sini update transaksi set set kita kasih nama kolomnya simpan sama dengan 0. Gini ya. Kita kasih juga ini. Oke, coba kita kirim. Oke, di sini ada yang salah. Nah, tuh ini harus huruf besar ya, sabar saya ganti dulu. Update
kemudian ini kita kasih set seperti ini ya. Coba kita kirim. Oh, masih salah juga. Nah, coba ya. Ininya saya kasih gini saja. Update transaksi. Update ini harusnya ini. Masih salah juga. Ntar dulu. Salah simpan kan tadi nama kolomnya tuh saya salah. Simpan. Oke. Update. Coba kita pakai ini saja. Update transaksi set. Ini setnya kita ganti dengan kolomnya itu. Nama kolomnya simpan. Kemudian kita hapus simpan dari sini. Di sini kita kasih value-nya 0. Oke, sudah seperti itu. Coba kita lihat, kita kembali. Oh, di sini kok jadinya kayak gini. Coba kita ulang lagi. Update transaksi set kolom simpan sama dengan kita kasih 0. Ini apa yang salah sih? Transaksi ini ya, simpan 0 ini kita tidak usah pakai ini aja. Masih salah juga. Apa dia masalahnya? Update. Sini printernya set simpan. Waduh, ini kayaknya SQL-nya bermasalah nih kayaknya. Soalnya ini tidak mau jadi ini. Ini yang salah. Simpan kan? Coba kita pakai ini saja update-nya. Filenya ini hapus dari sini. Oke, filenya kita kasih 0. Kemudian ini kita kasih nama simpan. Update transaksi set simpan sama dengan 0. Yang munculnya ini simbol. Apanya yang salah ya? Coba kita sekali lagi hapus ininya. Kita ganti dengan 0. Kirim. Wah, ini masalah nih kayaknya di database MySQL-nya. Oke, kita buat begini saja. Untuk bagian ini, nolnya ini kita ganti 0. Enter. Oke, ini juga kita ganti 0.
enter, ini juga kita ganti 0. Duh, 0 enter, kita ganti 0. Oke, sudah. Untuk database-nya sudah selesai. Mungkin karena di bagian localhost ini ada error, makanya tadi tidak mau jadi. Jadi kita ganti secara manual saja. Oke, di sini untuk transaksinya kita sudah ganti 0, artinya belum disimpan. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan di bagian sini. Bentar dulu, saya tambahkan dulu beberapa, ibaratnya berapa data lagi. Beratnya 15. Oke, seperti ini. Nah, kita sekarang sudah buat untuk triggernya, uh, triggernya sudah disimpan atau belum. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita tambahkan sebuah tombol di sini yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Maka yang perlu kita lakukan, kita buka Visual Studio Code-nya, kita pergi, sabar saya buka dulu folder kerja, kita pergi ke bagian apa tadi ya, detail transaksi. Nah, pada detail transaksi ini, pada bagian detail transaksi ini, kita tambahkan sebuah button di bagian bawah sini. Buttonnya itu adalah button simpan permanen untuk menyimpan data tersebut. Maka di bagian sini kita tambah kemana ya? Bodinya ini, sabar saya rapikan dulu. Oke, seperti ini. Kita tambahkan sebuah button di sini. Nah, untuk div tabelnya juga kita ini dulu, rapikan dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah button di sini. Nah, untuk buttonnya sendiri ini kita pakai form. Kita buat form saja. Maka kita buat dulu buah kecil form. Kemudian formnya ini kita buat untuk form, kita kasih metodenya method sama dengan post. Titik dulu ya, post. Kemudian apalagi metodenya post, ini kan metodenya. Saya lupa lagi untuk penulisan metode, sabar kita lihat dulu. Metode. Oh ya, metode post. Kemudian kita kasih actionnya atau nama, kita buat satu nama halaman yang berfungsi untuk mengganti atau mengubah 0 jadi 1 itu. Maka kita di sini kita kasih namanya spt.php. Kemudian kita kasih lagi untuk name-nya, kita kasih nama apa ya, spt1 aja, spt1. Kemudian oke, kita tutup untuk formnya. Oke, selanjutnya dalam form ini kita buat lagi sebuah input, tipenya itu kita kasih hidden. Nah, untuk name-nya ini kita kan mau buat untuk inputnya ini agar dia menangkap variabel atau yang berfungsi untuk menjadi acuan untuk dia rubah untuk data transaksinya itu, detail transaksi. Maka untuk naming kita pakai ID transaksi, terus value-nya. Nah, untuk value-nya sendiri ini kita harus kita harus menambahkan sebuah parameter yang dikirim ke ini halaman spt.php. Maka di sini untuk parameternya itu kita ambil dari ID yang dikirim
dari depan, artinya yang dikirim dari tabel transaksi yang di bagian sini. Terus saya kasih tunjuk di sini. Nah, ini kita ambil yang ini. Parameternya itu dia mengirim untuk transaksi di bagian detail transaksi ini kan dia mengirim ID, parameternya berupa ID. Itu ini ID sama dengan 1. Maka di bagian sini kita buat dia, kita tambahkan dulu untuk script PHP, kita kasih echo, kemudian kita tambahkan variabel get, kemudian di dalamnya ini baru kita kasih tadi ID ya, kemudian titik koma dan balas untuk script PHP-nya, kemudian kita titik 2 lagi. Oke, seperti ini. Betul kelebihannya. Untuk formnya saya lihat dulu. Oke, pas ini kan untuk tutup yang inputan ini. Oke, selanjutnya ini untuk inputan hidden atau ID transaksinya sudah. Selanjutnya kita buat untuk tombolnya. Kita tambahkan inputan untuk tombolnya. Maka kita kasih input, tipenya itu kita kasih tipenya submit ya, submit. Kemudian kelasnya kita kasih btn slash success seperti ini. Kemudian value namanya value-nya ini kita kasih simpan permanen gini, kasih simpan permanen, kemudian kita tutup kurung bracket. Coba kita Ctrl S, save, kita ke browser, kita refresh halamannya. Oke, nah tombol simpan permanen sudah ada. Jadi nanti tombol simpan permanen ini berfungsi. Coba kita klik. Oke, maka tidak ada error. Artinya di saat tombol simpan permanen ini diklik, maka dia akan membuka halaman spt.php. Maka kita perlu lagi membuat sebuah halaman baru lagi itu dengan nama spt.php yang mana fungsinya itu adalah untuk mengupdate atau mengubah tombol simpan permanen ini agar saat kita tekan dari yang tadinya simpan tabel kolom simpan yang nilainya 0 itu berubah jadi 1, maka otomatis untuk tambah data, hapus, dan juga untuk tombol simpan permanen ini maka otomatis akan dihilangkan. Maka itu kita langsung saja untuk menambahkan satu file lagi untuk mengupdate, membuat sebuah file yang namanya spt.php ini yang berfungsi untuk mengupdate ini simpan permanen ini, atau bukan mengupdate simpan permanen ini, tapi untuk mengupdate kolom simpan pada tabel transaksi pada saat kita menekan tombol simpan permanen pada detail transaksi, maka dia akan mengupdate. Oleh karena itu di bagian sini kita tambahkan lagi satu file namanya spt.php. Ini kita enter. Nah, untuk spt.php ini harusnya kita tambahkan, kita buat yang pertama itu kita include dulu untuk konektornya. Kita tambahkan script php include ini ya, include karena apa, untuk konektornya berada di luar kan, maka kita titik 2 strap konektor.php seperti ini. Kemudian oke, selanjutnya kita lagi buat untuk kita tambahkan include lagi di sini. Kita kan buat untuk selanjutnya kita include untuk mana namanya itu, kalau tidak salah itu get data. Ini get data ini adalah kita tambahkan untuk mencegah karakter inputan yang tidak sesuai. Nah, di sini oke, ini kita kasih di bawah saja biar jangan berdobel kita buat untuk script PHP-nya. Nah, sabar saya lihat dulu untuk include PHP-nya gini kan. Oke, sudah betul. Maka di sini kita kasih lagi include dulu ya. Kemudian titik 2 kita ambil get data.php.
Oke, sini kita kasih titik koma, juga di atas sini harus ada titik koma. Oke, nah, di sini kan yang kita mau buat adalah kita mengupdate atau mengubah kolom simpan pada tabel transaksi itu menjadi satu pada saat tombol simpan permanen pada detail transaksi itu diklik. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya itu kita buat sebuah variabel, kita kasih nama di sini uh, apa ya, nama variabel saja, nama variabel gini aja, nama variabel yang mana isi daripada nama variabel ini kita kasih filter dulu, filter isi daripada nama variabel ini dia menangkap parameter yang dikirim dari depan. Yaitu apa? Parameter yang dikirim dari depan yaitu berupa yang ini, yang ditangkap dari detail transaksi yang tadi kita buat sebelumnya. Yang ini, dia akan mengirim parameter berupa ini, ID transaksi. Maka di bagian sini kita tambahkan ID transaksi. Menangkapkan ID transaksi, kemudian kita kasih titik koma, kemudian di bawahnya kita melakukan update itu dengan cara MySQL query dalam kurung variabel connector koma petik up, itu pakai update apa yang kita mau updatekan untuk transaksinya. Nah, kita kasih tabel transaksinya transaksi, update transaksi, set apa? Set simpan kan? Kolom simpan, set kolom simpan sama dengan, kita mau update-nya sama dengan 1 ya. Oke, where, kita tambah where di mana kan kita membuat untuk update-nya juga harus dinamis, maka kita tambahkan where di mana ID transaksi, where ID transaksi sama dengan apa? Where ID transaksinya sama dengan ini, nama variabel, yang mana isi dari nama variabel itu adalah ID transaksi yang ditangkap dari parameter depan atau yang ditangkap dari form depan yang dikirim dari depan. Maka di sini kita kasih ID, bukan ID transaksi ya, karena kita di sininya kan ID transaksinya sudah ada dalam variabel, nama variabel ini. Maka di sini kita tulis saja lambang dolar nama variabel gini, nama variabel, kemudian kita titik koma. Selanjutnya kita buat tambahkan header untuk mengalihkan halaman, header buka kurung location titik 2, dia jadi saat dia berhasil update maka dia akan kembali ke halaman detail transaksi.php, kemudian dia akan mengirim parameter berupa ini, atau dia akan mengembalikan ID transaksinya. Maka di sini kita tambah ID sama dengan dia akan mengembalikan apa parameternya sesuai dengan yang ditangkap dari depan. Maka otomatis untuk ID-nya ini sama dengan ini, nama variabel. Kita kasih lambang dolar nama variabel seperti ini. Kemudian di sini kita kasih titik koma. Coba kita Ctrl S untuk save. Kemudian kita buat refresh halaman, kita kembali ke browser, kita refresh halaman. Oke, coba kita tekan simpan. Oke, ini kan jadi kan. Coba kita lihat di database apakah untuk data ID detail transaksi ini pada data transaksi yang pertama ini dia nilainya sama dengan 1 berdasarkan yang telah kita simpan sebelumnya. Coba kita ke sini, kemudian kita refresh dulu. Oke, ini kan berubah kan, artinya berhasil untuk kita melakukan update simpan permanen. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita buat agar saat dia sudah
disimpan permanen dan ID-nya di bagian simpan atau nilai di bagian simpannya ini sudah sama dengan 1, artinya itu bahwa untuk tombol simpan permanen, tambah data, sama hapus ini tidak boleh ada lagi karena dia sudah simpan permanen. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita pakai kondisi, bukan kondisi, apa namanya, kita tambahkan script di bagian detail transaksi ini untuk menghilangkan menghilangkan tombol simpan permanen, tambah data, dan hapus ini pada saat datanya itu sudah pada saat sudah disimpan permanen, yang dimana untuk nilai dari kolom status, nilai dari kolom simpan pada tabel uh, transaksi ini sudah bernilai 1. Maka kita kembali ke sini, di sininya kita tambahkan atau kita pakai ini aja, kita buat fungsi saja biar lebih gampang agar tidak kita panggil bolak-balik. Maka yang perlu kita lakukan di sini, kita ke get data, kita tambahkan fungsinya di bagian get data saja. Di bagian get data ini, di bagian bawah sini kita tambahkan sebuah fungsi, sebuah function, kita tambah sebuah function, kita kasih namanya di sini adalah cek simpan saja, cek simpan. Kemudian kita tambahkan parameter yang ditangkap atau dikirim dari depan, itu berupa ID transaksi. Setelah itu buka kurung kurawa, di dalamnya ini kita kasih dulu include. Kita include dulu sesuai dengan yang di atas ini. Kita harus include konektornya dulu. Include karena konektornya itu berada satu folder, maka kita langsung saja konektor.php. Kemudian titik koma, di bawahnya lagi baru kita buat variabel, kita kasih nama saja variabel data sama dengan mysql, kita kasih query, mysql query dalam kurung variabel konektor, koma, kita pakai select bintang from transaksi where, dimana ID transaksi like apa, like, kita kasih like itu yang tadi kita buat, like variabel ID transaksi, like ID transaksi. Ini harusnya adalah mundur dulu. Oke. Kemudian titik koma. Setelah itu kita buat lagi untuk if dalam kurung mysql 6 row, seperti mysql 6 row sama dengan dalam kurung variabel data, maka di sini dia lebih besar dari 0. Terus saya lihat dulu mysql 6 rows variabel data yang ini sama dengan 0, maka di sini kita kasih lagi while untuk perorangannya, while buka kurung variabel, kita kasih variabel d saja buat sebuah variabel d, variabel baru, kemudian namanya itu kita kasih mysql fetch array, seperti ini, mysql fetch array, kemudian variabel data. Ini kita buka lagi satu kurung kurawa, di sini kita return artinya dia mengembalikan nilai variabel d, mana variabel d itu sendiri adalah simpan, seperti ini.
koma. Oke, artinya ini dia akan ada sebuah fungsi yang namanya adalah cek simpan. Dia menangkap ID transaksi yang dikirim dari depan, kemudian dia mengecek select bintang from transaksi, kemudian cek di tabel transaksi where ID transaksi like transaksi. Jika ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai simpan, akan mengembalikan nilai simpan ataupun mengubah nilai simpan itu sendiri. Oke, setelah kita sudah buat untuk ininya, selanjutnya coba kita Ctrl S dulu untuk save. Kita kembali ke bagian apa namanya? Ke bagian sini kita buat untuk panggil yang tadi kita buat sebelumnya. Di sini kita PHP, kemudian nah untuk balasnya ini sabar, kita buat dulu PHP, kemudian kita kasih if jika tadi kita buat nama variabel di get datanya itu adalah nama fungsinya adalah cek simpan. Di sini cek simpan dalam kurung get id sama dengan 0, ya kan, sama dengan 0 seperti ini. Maka kita buka lagi satu kurung kurava, kita hapus dulu, kita tambahkan script tutupnya. Setelah itu kalau sudah seperti ini, saatnya kita tambahkan untuk tag tutupnya di sini lagi. PHP seperti ini. Sabar saya lihat dulu. Kemudian kita buat untuk artinya adalah jika cek simpan dia menangkap ID yang isinya itu adalah ID yang ditangkap atau yang ditangkap dari depan atau dari form itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak atau dia akan menampilkan tombol simpan permanen. Dan jika tidak, maka kita tambahkan di sini adalah kita tambahkan di sini saja, kita kasih else. Oh ya, ini juga kita harus buat seperti ini. Jika tidak, else, maka apa? Maka kita buat tag A lagi. Untuk linknya kita kasih href sama dengan, kita kasih pagar dulu. Kemudian kelasnya kita kasih apa? btn warning. btn warning, kemudian kita kasih di sini cetak nota. Untuk ininya. Oke, seperti ini. Kemudian oh ya, kita buat untuk tag tutup untuk PHP-nya lagi. PHP. Oke, seperti ini. Coba saya rapikan dulu. Ya, ini maksudnya gini. Jika dia mengambil fungsi cek simpan get id, jika get id-nya itu atau artinya pada ini simpan fungsi simpannya ini get id-nya itu sama dengan 0 atau pada kolom simpan pada transaksi itu sama dengan 0, maka dia masih menampilkan untuk button simpan permanennya ini. Dan jika tidak atau jika nilai daripada kolom simpan pada tabel transaksi itu tidak sama dengan 0 atau dalam hal ini sama dengan 1, maka dia akan artinya sudah disimpan permanen, maka dia akan menampilkan sebuah tombol cetak nota dengan warnanya itu adalah btn warning atau kuning. Oke, selanjutnya coba kita Ctrl S untuk save, kita lihat. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh halamannya. Kemudian, nah ini kan
Kan tadi nilainya sudah bernilai 1, maka dia langsung cetak nota. Atau coba kita ini dulu, kita ubah dulu nilainya jadi 0 dulu. 0, kita enter. Oke, maka di sini pasti untuk cetak notanya ini belum ada kan. Dia masih simpan permanennya ini masih muncul, artinya di bagian kolom simpan simpan pada tabel tersebut ini masih bernilai 0, artinya belum disimpan permanen. Nah, kalau kita sudah simpan permanen, maka otomatis pada kolom simpan permanen akan bernilai 1. Maka secara otomatis juga untuk tombol simpan permanen ini akan hilang dan diganti dengan tombol cetak nota sesuai dengan script yang kita buat di sini. Yaitu jika nilai daripada kolom simpan pada tabel transaksi sama dengan 0, maka dia akan mencetak dia masih menampilkan tombol simpan permanen, dan jika tidak atau dia sudah bernilai uh, bernilai 0 bernilai 1, maka dia akan menampilkan sebuah button itu cetak nota. Oke, seperti ini. Jadi coba kita simpan permanen. Nah, otomatis dia sudah berubah menjadi kuning. Nah, selanjutnya di sini jika dia sudah bernilai sudah menjadi warna kuning seperti ini, maka otomatis juga untuk tambah data sama hapus ini seharusnya juga tidak ditampilkan juga. Maka dari itu selanjutnya yang perlu kita lakukan juga, kita tinggal menambahkan script yang ini. Kita tambahkan di bagian untuk yang pertama itu adalah di bagian tambah data, kemudian berikut di bagian aksinya ini. Maka tinggal saja kita mulai dari bagian tambah datanya dulu. Ya, saya lihat dulu. Tambah data. Ini untuk hapus. Ntar dulu saya lihat tambah data di mana. Ini. Bagian tambah data ini ada transaksi tipenya hidden. Maka di bagian sini juga kita harus kunci. Kita harus kunci untuk bagian tambah datanya ini, yaitu dengan seperti yang kita buat pada mana tadi ini. If cek simpan sama dengan 0 dan seterusnya. Maka dari itu di bagian sini kita kasih juga script PHP. Kemudian kita kasih if dalam kurung cek simpan, di dalam kurung cek simpan, kemudian kita kasih ini get ya. Saya lupa lagi gimana ya cara penulisannya. Cek simpan dalam di dalam kurung lagi, seperti ini lagi. Tebal satu sih sama dengan get, mana getnya ini isinya itu adalah ID, kemudian sama dengan 0 seperti ini kan. Ini Parker seperti satu dulu. Oke, kemudian ini kita tambahkan ini, terus tutup untuk script PHP-nya. Maka di bagian bawah sini juga kita tambahkan script untuk tag tutup PHP seperti ini. Seperti ini kan. Terus saya lihat dulu. Ya, saya tap saja ke dalam untuk kita rapikan. Aduh, Ctrl Z. Oke, coba kita save. Kembali ke browser, kita refresh halaman. Oke, ini tombolnya otomatis hilang karena dia artinya karena di sini kan untuk tombol simpan untuk simpan itu, untuk kolom simpan pada tabel transaksi itu kan sudah bernilai 0, maka otomatis untuk tombol simpan permanen sama tambah datanya ini juga tidak, seharusnya sudah kita hilangkan, artinya tidak bisa ditambah lagi karena sudah disimpan permanen. Selanjutnya lagi kita buat untuk bagian hapusnya juga kita hilangkan. Maka kita ke bagian, nah untuk hapus ini kan dia kan ada dua, kita hapus isinya sama dengan nama kolomnya.
Maka di sini juga kita tambahkan saja di bagian sini script PHP, kemudian script PHP dalam kurung, sudah lupa lagi, if dulu, script PHP if dalam kurung di sini cek simpan dalam kurung lagi variabel, bukan post ya tapi get mana ya, saya lihat variabel get variabel get, maka di sini lagi kita tambahkan id, kita buat sama seperti yang di atas yang tadi kita buat, kemudian sama dengan 0, maka di sini oke, maka di bagian sini juga kita tutup untuk ini, tambahkan script untuk tag penutupnya di sini php dulu ya. Oke, seperti ini. Coba kita Ctrl S, save. Kemudian di bagian sininya juga, di bagian delete-nya ya, hapusnya, juga kita harus hilangkan. Maka kita tambahkan script itu di sebelum td ini dan sesudah td ini. Maka di sini juga kita tambahkan php if dalam kurung cek simpan buka kurung lagi variabel get, kemudian isinya id sama dengan 0, kemudian di sini oke seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan script di sini, kita tambahkan juga php tutup kurung kurawannya. Oke seperti ini. Coba kita Ctrl S untuk save, kita refresh selamanya. Oke, maka otomatis kan kalau di saat sudah disimpan permanen, maka otomatis untuk tombol simpan permanen, tambah data, dan juga aksi atau hapusnya juga sudah dihilangkan. Artinya tidak bisa ditambah dan juga tidak bisa dihapus. Coba kita lihat, coba kita refresh ini dulu. Yang sama dengan satu yang kita ganti lagi menjadi 0. Kita enter, maka otomatis pasti di sini akan tampil semua. Itu kan? Jadi saat kita simpan permanen, maka semuanya hilang. Oke, sudah. Selanjutnya kita validasi yang berikut adalah kita menambahkan, oh ya, untuk harganya ini, harga total kita juga harus menambahkan satu tabel lagi, yaitu bukan tabel ya, tapi kolom, yaitu kolom total. Jadi dia menghitung harga daripada jenis cucian ini, yang dimana dapat dari berat dikali dengan harga untuk mendapatkan harga total. Maka yang perlu kita lakukan, kita tambahkan dulu satu kolom lagi sesudah harga ya. Oke, sudah harga ini kita tambahkan TH, kita kasih di sini total TH seperti ini. Maka otomatis di sini juga harus kita tambahkan. Kita tambahkan di sesudah harga ini, maka kita kasih TD, script tutup untuk TD-nya dulu. Dia PHP, kita kasih echo variabel D kurung, kan didapat untuk harga totalnya didapat dari berat dikali harga. Maka di sini kita panggil variabel echo variabel D yang mana isinya adalah berat koma dikali ini belum, jangan titik koma dulu ya. Aduh, ini saya salah kah? Oh, salah. Sabar, saya Ctrl Z dulu. Oke, seperti ini. Di bagian sininya berat dikali variabel D. Yang berikut adalah, kan tadi sudah berat, maka di sini harga.
seperti ini. Kemudian titik, koma, kemudian untuk tag tutup untuk PHP-nya. Coba kita Ctrl S untuk save. Kita refresh halamannya. Oke, maka otomatis untuk harga totalnya sudah keluar. Nah, untuk selanjutnya lagi, kita buat fungsi agar dia menampilkan untuk harga ini dalam rupiah atau dalam bentuk rupiah. Maka yang perlu kita lakukan, kita buat lagi sebuah fungsi, tambahkan sebuah fungsi. Kita tambahkan saja sebuah fungsinya pada get data sini saja. Kita tambahkan di sini function, kita kasih nama rupiah. Ini ya, rupiah. Kemudian di sini kita buat variabel apa ya? Kita kasih namanya angka saja. Angka, kemudian buka kurung. Nah, dalamnya kita kasih variabel hasil. Ini cara pembuatnya seperti ini, sama dengan kita kasih rp gini ya, rp, kemudian titik, number, kita kasih number format, kemudian kita panggil kembali lagi variabel angka yang tadi kita buat, koma, selanjutnya kita kasih 0 saja untuk 0 ini kita buat untuk sennya, jadi tidak perlu sennya, kita kasih 0 saja, kemudian kita koma lagi, petik, kemudian kita koma lagi, kemudian di sini koma, petik lagi, koma lagi. Ntar saya lihat dulu. Oh, ini bukan koma, ini titik saja. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi kita return atau kembalikan nilainya, return variabel apa tadi, hasil ya, hasil rupiah, ini kan return kembali, ini return kembali variabel hasil rupiahnya, ini titik koma. Coba kita Ctrl S, save. Oh ya, lupa, selanjutnya di bagian data transaksi ini, di bagian ininya kita panggil di sini, panggil nama fungsinya yang tadi kita buat. Nama fungsi yang kita buat kan rupiah, maka kita panggil di sini rupiah, kemudian buka kurung, kemudian di sini kita balas kurungnya di sini. Oke, seperti yang coba kita Ctrl S, save. Kita kembali ke browser, kita refresh halamannya. Yakin kan sudah dalam bentuk rupiah, atau mau ini juga dalam bentuk rupiah. Kalau kita mau juga untuk harganya langsung dalam bentuk rupiah, maka kita langsung saja di bagian harganya ini kita kasih variabel rupiah. Oke, kurang seperti ini. Kemudian kita Ctrl S untuk save. Coba kita refresh lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini kan untuk totalnya sudah ada. Asalnya kita buat lagi untuk kita harus tambahkan untuk grand totalnya atau harga total keseluruhannya ini. Harga total keseluruhan dari jenis cucian yang telah dia cuci begitu. Maka selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita tambahkan lagi satu, bukan tambahkan kolom ya. Kita buat gimana ya caranya ya. Sebentar saya pikir. Di bagian kita tambahkan saja di bagian mana ya? Di sini saja. Di sini kita tambahkan saja variabel, kita buat sebuah variabel. Ini kan kita buat untuk perulangan GT, kita kasih nama saja GT atau grand totalnya, variabel grand total sama dengan GT ditambah
dia tambah dengan sabar ya, variabel D, yang mana variabel D untuk pertama itu adalah berat, koma, dikali variabel D yang berikut, dalamnya itu adalah harga, dan titik koma. Terus saya pikir tidak usah titik koma saja. Nah, ini kita harus di sini dulu. Nah, untuk variabel di sini juga kita tambahkan dulu lambang dolarnya. Nah, artinya itu adalah kita buat untuk grand totalnya itu adalah variabel GT atau grand total ditambah dengan hasil dari berat dikali dengan harga. Maka dia akan menjumlah, artinya dia akan tambah dengan uh, hasil perkalian dari harga dikali berat. Nah, untuk GT-nya sendiri kita juga harus buat nilai GT-nya. Kalau kita misalkan GT-nya ini kita buat sama dengan 1, maka nanti harganya itu, contohnya harganya di sini 400, maka dia akan otomatis ditambah dengan 1, jadi harganya nanti jadi 401. Maka di sini kita harus deklarasikan untuk uh, variabel GT-nya ini harus sama dengan 0, maka kita kasih variabel GT, kita harus inisialisasi dulu variabel GT sama dengan 0. Jadi maksudnya itu adalah variabel GT. Variabel GT atau variabel GT sama dengan 0, maka 0 ditambah dengan hasil kali dari berat dan harga. Maka itu untuk baris pertama. Untuk baris pertama itu adalah 0 ditambah hasil kali dari berat dikali harga. Kemudian lagi dia looping lagi atau dia perulangan lagi untuk baris kedua, maka otomatis kan contohnya ini untuk harganya yang pertama itu di sini kan sudah 400. Maka otomatis untuk yang GT-nya ini kan hasilnya itu adalah 0 ditambah dengan hasil perkalian, maka jadi 400. Maka untuk variabel GT ini nilainya lagi bukan 0. Karena di bagian pertama, kalau pertamanya sudah sama dengan 400, maka dia looping lagi, maka otomatis untuk variabel GT ini nilainya sudah 400. Jadi artinya 400 dikali lagi dengan berat, ditambah lagi dengan hasil kali dari berat dan harga pada ini barisnya yang kedua. Kemudian dapat hasilnya berapa, maka otomatis nilai dari variabel GT itu berubah lagi sesuai dengan hasil pada baris kedua. Kemudian dia looping lagi untuk barisnya yang ketiga, nilai GT yang pada baris kedua itu ditambahkan lagi dengan hasil kali dari berat dikali harga. Seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita panggil untuk menampilkan untuk hasil daripada ini. Nah, untuk menampilkan hasil ini kita buat saja di luar, di bagian sini. Tidak perlu dalam, maka otomatis di sini kita tambahkan saja di bagian sini. Kita kasih nama saja grand total. Grand total sama dengan titik 2 ya, bukan sama dengan titik 2 variabel. Oh tidak ya, kita harus ini dulu PHP dulu. Kemudian echo. Setelah echo baru kita variabel apa tadi GT kan yang kita buat variabel GT. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita titik, koma, kemudian balas. Coba kita kontras, kita save. Kemudian kita refresh selamanya. Oke, nah untuk grand total ini dia berdampingan dengan cetak nota. Maka gini saja, kita buat tambah di bagian GT ini. Bentar dulu. Di bagian sini apa kita kasih ini saja. Kita buat apa? Tambahkan untuk HR atau kita buat tambah sebuah baris saja di sini. Coba tambahkan saja di sini HR, membuat garis. Kita refresh, kita cetak. Tidak tampil juga ya.
Hmm, kita tambahkan di sini HR S. Oke, satunya berhasil. Oh ya, untuk GT-nya ini juga kita mau buat dia dalam bentuk ada tulisan RP-nya atau rupiah, maka di sini kita tinggal tambah saja rupiah. Kalau kita buat pakai fungsi ini enak, tinggal kita panggil-panggil saja dibandingkan kita buat manual. Oke, coba kita refresh lagi halamannya. Oke, sudah. Selanjutnya kita membuat untuk cetak notanya ini di bagian bawah kan. Tahu kita gimana ya? Oh, bukan di sini ya, di sini juga boleh. Nah, ya salah ya, di bagian cetak notanya juga ini harus tambah sebelum cetak nota, maka di bagian sini kita tambahkan saja juga di sini HR. S. Coba kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, untuk grand totalnya sudah, ininya sudah. Coba kita kembali, kita lihat lagi di daftar transaksi yang lain. Nah, yang lain ini kan belum disimpan permanen, maka otomatis uh, tombol tambah masih berlaku untuk tambah data, hapus dan masih berlaku, masih bisa dihapus, bisa ditambah untuk datanya karena belum disimpan permanen. Nah, untuk grand total ini juga dia sudah bersifat dinamis. Artinya jika kita tambah data, maka untuk grand total atau harga total ini juga dia otomatis ditambah. Contohnya di sini kita kasih tambah jas, beratnya kita kasih 5, otomatis oke dia jadi seperti ini. Nah, di bagian sini ada ini. Coba kita kembali apa semuanya ada ya. Di bagian sininya tidak ada. Bagian sininya ada 2. Di sini ada 2. Tadi ada yang punya 3 ya. Ini kayaknya di bagian hmm, bentar saya lihat dulu itu di atas. Atasnya. Di bawah tombol cari placeholder carinya ini. BR kan? Bukan BR sih. Apa yang buat dia muncul tanda seperti ini? Coba kita ini dulu, inspect dulu. Saya pengen cari tahu. Konsol. Hmm, apa ya? Pasti ada sesuatu nih. Tahu ini ya. Kelebihan ini, oh ini satunya di sini tidak diperlukan. Coba kita Ctrl S, refresh lagi. Oke, sudah hilang. Di bagian sini sudah hilang. Sini juga sudah hilang. Oke, di sini juga sudah hilang. Oke, untuk ininya sudah, simpannya sudah, kan? Nah, berarti yang untuk selesaiin juga syaratnya sudah disimpan permanen, maka otomatis kita simpan permanen. Oke, maka otomatis tombol untuk tambah sama hapusnya juga otomatis dihapus dan muncul tombol untuk cetak nota. Karena di sini kan kita pakai untuk di bagian cetak di bagian simpan permanen dan juga cetak nota kita pakai kondisi kan di bagian sini ini. Jika cek simpan di bagian get datanya ini bernilai 0 atau sama dengan 0, maka dia akan menampilkan sebuah button dengan nama buttonnya itu adalah simpan permanen. Dan jika tidak, artinya uh, jika
cek simpannya ini tidak bernilai 0 atau dalam artian ini bernilai 1, maka otomatis dia akan menampilkan button cetak nota. Dan untuk button simpan permanen, tambah data sama hapus, otomatis dihapus karena uh, datanya sudah disimpan permanen, maka otomatis tidak bisa ditambah ataupun dihapus. Karena jika tidak seperti itu, maka akan terjadi namanya penggelapan pakaian. Bisa saja kan pakainya sudah diserahkan, yaitu cuma 2 jenis cucian, tapi bisa saja mereka tambah, dan juga untuk harganya juga pasti otomatis ditambah. Nah, kan itu tidak boleh. Oke, selanjutnya, oh iya, selanjutnya untuk bagian ini SPT-nya ini kita harus kunci juga menggunakan restrict. Sabar saya lihat dulu untuk pengunciannya itu dengan ini kita tambahkan ini. Ntar saya pin dulu. Oke, maka di atas ini saja kita langsung saja gini. Kita tambahkan sebuah session start dan titik koma. Di bawahnya kita kasih if dalam kurung variabel session statusnya, sessionnya itu tidak sama dengan session, atau dalam artiannya ini adalah session statusnya itu tidak sama dengan login, maka dia akan mengalihkan halaman atau mengembalikan halaman ke location, maka mengembalikan ke login, halaman login.php, kemudian dia akan mengirim pesan, sama dengan belum login. Oke, ini harus ada tambah titik, harus ada tanda tambah komanya. Ini baterai saya tinggal berapa? 27. Oke, di sini juga harus tambahkan ini. Oke, seperti ini, titik koma. Kita harus lihat dulu session header location belum login. Ini belum loginnya ini pakai B, dan dia tidak perlu di sini. Seperti ini, belum login. Coba kita Ctrl S, save, kembali ke browser, refresh halaman. Coba kita lihat, kita logout dulu, kita masuk ke halaman tadi SPT ya, tugas, kemudian spt.php, apakah sudah di restart atau sudah dikunci? Oke, teman ini artinya sudah dikuncikan, dia langsung mengembalikan ke halaman petugas. Coba kita masuk lagi, data transaksi. Oke, sudah, apalagi yang kurang ya, ini juga sudah. Oke, sudah. Coba kita simpan permanen untuk yang data transaksi yang kedua ini, dengan statusnya juga selesai kan, kita langsung simpan permanen tuh, maka otomatis tombol untuk tambah data sama hapus datanya ini langsung otomatis dihilangkan dan diganti dengan cetak nota sesuai dengan kondisi yang kita buat itu menggunakan if else itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di video yang berikut, masuk ke video tutorial tahap validasi yang ke